Pak Poi janji cuman 3 hari doang, kita mau ke kampung mati. Tapi mau ikut apa enggak deh, gitu deh. Nggak mau kan? Setengah ikut ke desa mati, setengah di sini. Nah, Small Jun nggak boleh begitu. Gimana caranya? Karena di sana takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Ya udah kata Papa aja kalau begitu. Basa-basi doang ini sebenarnya. Ya, oke. Dadah, salim dulu, salim. Oke teman-teman, Pak Poi Mamai menyarankan kalian skip video ini, jangan ditonton karena video ini sangat seram sekali. Sepotong tuh manusia, sepotong tuh kambing. Ini kenapa? Saya ngeliat ini hantu merah. Hantu merah tuh apa? Apa sih, kayak kuntilanak ya? Saya cuma bertamu doang di sini, saya nggak ganggu. Mama aja udah nggak mau ngomong. Mama kayaknya sudah pucat banget teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Allah. Amin. Oke teman-teman, kali ini Mamoy mau ke desa mati yang ada di Kuningan. Jadi katanya desa mati ini udah ditinggalin warganya karena bencana alam teman-teman. Tapi Mami juga nggak tahu selengkapnya kayak gimana, makanya kita mau datang aja langsung. Yuk. Dan di situ ada cerita-cerita tentang mistis teman-teman. Di mana penghuni-penghuninya itu pada pergi. Karena di situ ada tanah longsor dan katanya rumah-rumah itu tuh sudah menjadi tempat-tempatnya tinggalnya B2. Babi. Iya, alias babi teman-teman. Dan katanya di mana ada babi biasanya macan-macan mungkin cari makanan di situ. Masa sih macan? Iya. Ceritanya nggak gitu tuh di dekat rumahnya. Beneran? Kali aja gitu. Ya, dan juga di situ tuh ada satu rumah. Jadi penghuni semua tuh sekitar 50 rumah satu desa itu pergi semua kecuali ada satu keluarga. Nanti kita coba mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga di sana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk desa matinya itu kita diantar sama warga lokal di sini. Tadi kita panggil, minta tolong untuk dianterin. Ya Boy? Iya betul, dia bilang tuh takutnya nyangkut motornya. Kalau dia motornya trail gitu tinggi-tinggi. Tapi kita coba aja teman-teman. Kalau selama nggak bisa, terpaksa kita jalan kaki aja nantian. Oke? Oke. Treknya lumayan menantang nih teman-teman. Lihat kiri kita ada jurang, Moy. Tuh lihat, ini jurang lumayan dalam. Wow. Nah hati-hati Boy, ini jangan terlalu kiri Boy. Semakin kecil nih teman-teman jalanannya. Oh ada kandang apa tuh, kandang sapi. Kenapa? Satu-satu. Waduh, tuh lihat itu tinggi banget. Jadi direkomendasi satu-satu. Oke, nah itu teman kita. Ini teman kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di jalanan ini beberapa kali kita hampir saja kehilangan keseimbangan. Pak Poi Mamoy motornya mau jatuh teman-teman, mau tergelincir. Sebelumnya kita sudah dilarang karena motor kita ini matic teman-teman. Apalah daya kita nggak ada motor lain. Kita sudah terlanjur ke desa ini. Kayaknya nggak mungkin kalau kita balik lagi untuk nuker motor teman-teman karena jauh banget. Dan ini adalah detik-detik Pak Poi mau jatuh. Raput. Turun. Harus turun karena jalanannya cuma satu baris gitu doang, cuma satu ban. Udah gitu yang sebelah kirinya dia turunan, jadi Pak Poi kurang imbang gitu kakinya. Jadi kayaknya perjalanan masih jauh. Bismillah, semangat. Oke teman-teman, ini kita udah di mana ini? Kita di mana? Mau sampai. Kita udah mau sampai. Emang berapa lama lagi? Ya nggak tahu. Kan? Ini kayaknya masih agak jauh. Sebenarnya deket, cuma karena jalannya curam jadi terasanya jauh nggak sampai-sampai. Terus juga ini semakin kita jalanannya semakin kecil, semakin bebatuan. Terus juga rumputnya semakin panjang. Tapi udah kita menikmati. Cuma ini semakin tidak terlihat apa ya, tanda-tanda kehidupan teman-teman. Ada ibu-ibu guys. Kita kayak sendirian gitu, cuma serombongan gini doang. Ada warga lokal. Yaudah kita lanjut jalan yuk. Jadi kita naik lagi ke atas tapi nggak usah pakai motor. Jadi motornya ditaruh di sini ya? Apa di sini? Ya, di bawah di jembatan. Oh di sini ada jembatan, di situ ada lahan untuk parkir motor. Jadi kita ke desa mati itu jalan kaki. Oke, let's go teman-teman. Kita lewatin jembatan dari bambu-bambu ini. Dari tadi lewat goyang-goyang gitu tuh nih motornya. Makanya si Pak Poi parkirnya di sana karena motornya berat-berat. Terus harus jalan lagi. Tuh, kok
benerin motor konsentrasi. Kita lanjut perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 15 sampai 20 menit lagi nih. Oke teman-teman, di situ sudah kelihatan tuh rumah-rumah kosong ya. Itu teman-teman. Tuh, sudah kelihatan di situ rumah yang tidak berpenghuni. Kita jalan kaki kurang lebih berapa tadi? 15 sampai 20 menit kita jalan kaki. Setelah menempuh perjalanan motor sekitar 1 jam kurang lebih. Rumahnya bagus-bagus, gede-gede di sini, tapi dari sini kita nggak disambut sama siapapun kecuali keheningan. Sekarang kita cari rumah buat kita istirahat dulu, karena kita di sini bebas milih rumah mana aja karena nggak ada yang nempatin ya. Ya kan, udah ya kita cari. Oke, kita istirahat dulu di rumah ini. tadi. Kita yang ini Mau dulu. istirahat di sini. Ya boleh. Ini kosongnya sekitar berapa? 8 tahunan ya? Udah 8 tahun kosong teman-teman. Kamu mau ngobrol sama ini warlock? Warga Roka. Teteh ini kecil tuh udah di sini ya teh ya. Iya. Waktu kecil di sini. Enggak, ini kejadiannya 2018. Aduh, istirahat dulu teh. Istirahat dulu, yaudah teh istirahat dulu. Mukanya udah merah teh. Istirahat dulu teh. Minum dulu, kasih minum. Oke teman-teman, kita udah istirahatnya. Sekarang kita mau touring-touring lagi, jalan-jalan lagi. Bukan Travel lagi, kita bakal keliling-keliling. Di sini tuh ada sekitar 67 rumah yang ditinggalkan hanya satu rumah doang yang keisi teman-teman. Sekarang kita mulai di sini, kita mau main petak umpet nanti jam 12 malam ya, main. Enggak, kamu doang kan sama kameramen. Sama kamu takut. Oke, kita lihat aja ke atas yuk. Teman-teman, di sini ada musola nih. Katanya di sini ada apa teh? Ada pernah yang nemuin sepotong tuh manusia, sepotong tuh kambing. Kapan? Udah lama. Udah lama banget. Yang lihat banyak apa satu? Banyak. Banyak yang lihat. YouTuber juga kesini. Oh, YouTuber kesini. Iya. Padahal masih besi-besinya ini masih bagus nih ya. Bagus. Karena waktu ditinggalin juga rumah-rumah masih bagus. Belum ini. Belum pada rusak. Ya masih pada aktif. Ini agak miring apa gimana sih? Karena Ya. udah lama. Kayak begini, kayak agak Ya. miring ke samping gitu tuh Ya. bangunannya tuh. Karena ini kejadian kan 2018. 18. Iya, 2018. Ini juga terdampak berarti. Iya, terdampak. Jadi miring gitu ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Yuk. Rumahnya kosong tapi masih ada barang-barang kayak lemari-lemari kayak gitu sih. Di dalam ada TV yang nggak kepake juga. Coba kita lihat yuk. Ini di atasnya udah kayak lumayan rapuh-rapuh gitu sih. Ini temboknya udah hancur-hancur nih. Ini udah setengah, sebelah sini aja udah setengah nih temboknya nih. Karena tanah di sini tuh tanah-tanah bergerak kayak gitu. Ini tuh rumah bapak yang mandu kita. Oh ya? Iya. Oh ternyata ini rumah bapak yang mandu kita. Sebelumnya dia itu mau renovasi. Nah, alhamdulillahnya sebelum renovasi udah ada himbauan tentang longsor. Jadi dia nggak jadi. Aku deg-degan. Pak, ini rumah bapak? Iya. Wah, rumah bapak. Coba bapak kasih unjuk dong pak. Biar bapak dulu tinggal di sini. Di sini, Oh, sama siapa di sini? sama istri itu sama anak. Sama istri sama anak. Iya. Ini kok nggak dibawa-bawain pak? Aksesnya apa kalau dibawa? Ini aku baju-baju gitu-gitu. Ini baju-baju bekas gitu enggak? Ini aman pak. Ini bekas yang Borbon. Ini Yang harinya itu, makanya genteng apa nggak diambil, takutnya ambruk. oh, terus apa? Di depan situ kayak udah retak gitu ya? Iya, itu yang itu udah pada. Itu kenapa tuh? Itu mah karena temboknya aja kurang bagus. Bukan karena tanahnya gerak. Enggak, kalau tanah di sini masih bagus. Ini tempat makannya dulu nih bapak sini ya? Iya, ini bekas meja makan kalau Meja makan, iya. Kalau dapur sini, Dapur sini. Cuma gelap. Wah, gelap banget. Ini dapurnya teman-teman. Tuh. Akses keluarnya ke sana. Juga tapi emang atas itu udah lumayan rawan sih. Tahun berapa pak? Bapak ini di sini. Kalau saya ini nih, apa namanya, rumah keturunan dari orang tua aja dulu sih. Berarti udah lama, rumah lama. Udah lama. Kalau pindah relokasi dari 2018. 2018 udah. Ya, dia mulai ditinggalin, udah diurus. Oh, mulai diurus 2018. Belum, berarti dari tahun 70-an udah di Iya. sini. Aksesnya susah begitu ya? Cuma satu tadi kan? Iya, kalau dulu kan bisa mobil sampai Oh, dulu bisa mobil. Iya. Sebelum ketutupan apa namanya? rumput-rumput, terus banyak yang longsor. Tapi jalannya tetap ini, tetap batu-batuan gitu kan? Iya, udah aspal dulu. Oh, sempat aspal itu? Aspal. Oh, Udah pada hancur lagi. karena udah nggak dipakai sama Enggak warga. diurusin, enggak dipakai sama warga, enggak pada dibenerin. Lama-lama dia rusak sendiri gitu. Iya. Oh, kayak gitu. Oke pak, kita lihat-lihat lagi. Ini di sini pernah nih lihat ini hantunya
merah. Apa? Pernah apa? Di sini kenapa? Yang ngelihat ini hantu merah. Hantu merah tuh apa? Apa sih kayak kuntilanak ya? Bedanya apa sama yang pakai baju putih? Bedanya apa ya? Mungkin karena yang satu pakai baju merah, satu baju putih, ya putih merah ya. Aduh, gimana sih? Nah ini nih katanya yang ada apa Moy? Kuntilanak merah. Kuntilanak merahnya di sini di rumah kuning ini. Kayaknya setiap bangunan di sini tuh ada yang nungguin gitu berarti ya? Kemungkinan besar iya sih, Boy. Kalau kita punya indra ke-6. Udah kenal. Dan mungkin kalau anak-anak indigo bisa ngeliat nih, Boy, di sekitaran kita. Bukan ini om, bukan. Bukan, aku mau ngomong indigo, itu brand, Boy. Oh iya itu brand. Bukan anak. Ini rumahnya masih bagus nih, Boy. Rumahnya banyak yang masih bagus. Keramiknya tuh pada mulus-mulus banget. Terus ada juga yang baru dibangun berapa teh? Sebulan ya? Iya, baru sebulan. Baru sebulan dibangun, habis berapa duit? 300, sekitar 300 jutaan ya. Sekitar 300 juta bangun, langsung ditinggalin. Dan itu angker-angker. Ya. Oke. Udah. Kita berdoa aja teman-teman, semoga kita ketemu setan di sini. Kita ketemu penampakan teman-teman. Emang kenapa? Kan itu yang kita cari. Oke. Boy, itu buah apaan, Boy? Buah Lil. Itu bening-bening ya? Kampung mati yang paling atas di sini. Oh, kata tetehnya di sini adalah kampung mati yang paling atas. Kita paling tertinggi di kampung mati ini, teman-teman. Jadi di sini udara oksigennya mulai semakin apa? tipis, Berkurang. Karena ngos-ngosan kali ya. Kita naik terus dari tadi nih. Alhamdulillah sih. Kita selamat, Itu punya teman-teman. kan, Boy? Kayaknya kayak ada suara aktivitas gitu ya. Ya di sini kan kampung mati kita doang. Kadang sih terus kamu ngarang-ngarang. Oh ini banyak ada sofa-sofanya juga loh. Wah bisa kita bawa pulang nggak ya? Jangan, Boy. Takutnya ada yang dudukin. Gila, sofa untuk diduduk, Moy. Masa untuk digoreng? Maksudnya penunggunya. Oke, gimana kalau di sini kita mulai mencar kita? Nggak mau. Aku sama kamu kameramen sendiri. Oh Itu iya, yang benar. iya. Gimana, kameramen mau? Oh gini-gini dulu, ngomong takut mulu. Jadi ini adalah biji kopi teman-teman. Tadi Pak Boy kira ini adalah pupnya kambing. Kok dijemur ya? Emang harusnya basah ya? Suara apaan, Boy? Kayak ada manggil-manggil. Manggilnya gimana? Moy, makan. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, ini ngapain Bu? Kita dikasih suguhan air putih, Masya Allah. Ini air gunung asli yang dimasak. Minum coba. Mana ibunya nih? Aduh, lumayan. Katanya ibunya tuh karena nggak pakai kerudung, jadi dia kayak ragu buat keluar gitu. Kita lanjut lagi untuk menelusuri kampung mati ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, jalanannya itu sulit untuk kita lewati. Jadi kita harus hati-hati biar kita nggak kepleset, teman-teman. Dan juga yang lebih menakutkan lagi, di sini tuh ada hewan-hewan liar yang pasti kita harus konsentrasi, teman-teman. Terutama kita harus waspada karena di semak-semak ini bisa aja ada ular. Jadi teman-teman sekarang ini sudah maghrib ya. Jadi kata pemandu kita si Teteh, kita ke tempat-tempat, ke rumah-rumah yang merinding sahdu katanya. Merinding sahdu tuh tempat-tempat yang sudah ada penghuni-penghuninya. Dimana di situ ada makhluk-makhluknya kalau kata menurut Tetehnya ya. Ini udah masukin daerah-daerah angkernya. Nah di sini yang dibilang tergolong-golong angker katanya teman-teman. Angkernya kenapa Teh? Gak ada penampakan katanya. Penampakannya cantik. Cewek-cewek cantik. Yang panjang-panjang rambutnya. Oi, Kuntilanak berarti teman-teman ini. bajunya merah. Kebanyakan di sini tuh. Wah, kebanyakan wajib merah seragam mereka. Coba, saya mau tahu yang paling serem di sini yang mana? Di sana. Di sana. Oke, kita ke sana ya. Iya, ayo. Sini katanya merinding satunya di sini nih, teman-teman. Itu ada pos buat nongkrong bapak-bapak tuh. Saya nggak pernah diunjungin sama sekali. Ini dua rumah. Yang satunya ini boleh. Udah nggak bisa dilewatin itu, Toy. Itu rumah. Iya. Nggak bisa kelihatan Udah, karena iya. sudah ada pohon-pohon apa? Iya, Bambu ya? pohon bambu. Assalamualaikum. 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 Ini rumah udah nggak dikunjungi sama sekali. Jadi udah ditinggalin dari semenjak Sampai sekarang nggak pernah dikunjungin. Tapi aku masuk sini agak pusing namanya. udah bacaan aja Toy. Iya. Karena di sini benar-benar besar banget. Terus apa agak nyesek juga napas kayaknya. Ayo coba dilihat-lihat kepada dia. Assalamualaikum. Di sini jangan kosong ya. Kita nggak boleh kosong katanya di sini. Jadi kita pikirin baik-baik, pikirin jernih-jernih biar semuanya baik.
Oke, yuk. Bismillah. Di sini angker banget, Pak. Di sini akar banget. Iya, di sini sore aja suka ada penampakan, Pak. Tuh, di sini sore suka ada penampakan, apalagi malam ya. Apalagi malam. Apalagi malam. Terus penghuninya di sini apa kira-kira? Di sini Kuntilanak. Yang baju merah itu, rambut panjang. Iya, karena di pohon bambu. Oh, dari pohon bambu. Apalagi rumah yang satunya kan udah Udah nggak ada akses ya? Iya. Karena banyak pohon-pohon bambunya teman-teman di sini. Ke rumah lagi di sebelah sana, dan situ tidak disarankan oleh tetehnya karena di situ benar-benar ya itulah. Takutnya kita terjadi sesuatu teman-teman di sini, jadi alangkah baiknya kita menghindar aja. Karena kan dunianya beda ya, kita nggak boleh ganggu. Jadi kita memutuskan untuk cari yang dibolehkan saja. Jadi katanya di sini tuh pamalinya nggak boleh ngetok kentongan, nggak boleh. Kalau gitu kita kayak mengundang makhluk-makhluk halus kalau kata tetenya sebanyak 3 kali katanya. Di sini Pak Boy hanya bisa berdoa, ya Allah selamatkanlah kita semua ya Allah. Kita nggak perlu takut teman-teman dengan hal-hal yang gaib. Insya Allah dengan perlindungan Allah semua akan baik-baik saja teman-teman. Amin. udah mau ini ya, menjelang maghrib. Jadi anjing pada bunyi tuh suka ngelihat makhluk-makhluk yang kasat mata kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berbacaan. Itu teman-teman ada suara-suara kayak anjing berisik banget. Dengar gak sih? Kayaknya kita sudah mulai disuruh pergi kayaknya sih. Musola yang tadi nih, jadi emang kelihatan di sini miringnya kelihatan banget sih kalau dari sini. Kalau dari tadi kurang kelihatan miring. Jalannya begini bener. Hati-hati Boy. Ayo jalan terus. Jadi kita nyari jalan nih, ditebang-tebangin pohon. Itu jalan kasih kok yang loading. Jadi kanan kita tuh jurang teman-teman. Dan ini kita jalan setapak banget sampai harus memiringkan badan teman-teman. Ini bukan teh, ini rumahnya teh. Ya yang ini nih yang baru. Oh ini rumah baru nih. Keramiknya aja masih bagus banget. Oh iya. Banget, ini baru dibangun 1 bulan langsung ditinggalin sudah menghabiskan biaya sekitar 300 juta rupiah. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah yang masih ditempati oleh sepasang suami istri. Alhamdulillah kita disambut dengan baik. Tapi di saat Pak Boy lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang kerasukan. Berdarah itu. Dia apa kelamaan nahan, padahal nggak kuat, cuma sama dia ditahan lama. Oh ayam ini tempat air kamu kecil siang agak tempat air ini ya dah nggak ganggu tempat air nggak ganggu tempat air Saya cuma bertamu doang di sini, saya nggak ganggu. awal iya kan kata ya awal iya kata kau amin. Tetehnya katanya ada yang ngikutin, terus di jalan dia udah ngeluh pegel, kirain pegel karena perjalanan kita kan emang lumayan panjang sama curam ya. Ternyata pegel-pegelnya itu katanya ada yang ngikutin, terus tadi batuk sekali terus pingsan. Sekarang di dalam lagi didoain, intinya biar sadar. Ini tetehnya gimana? Sudah ada? Dia udah pernah sembuh, dia ditahan. Ada nggak? Nggak ada lagi. Yang Ada. kan cuman yang ini kan. Minum Ada yang ikuti. Yang tadi. Tapi udah nggak ada berarti ya? Kira-kira di sini apa yang paling Bapak butuhin? Ya kalau saya itu kan kalau yang butuhnya kalau beras kan beli. Beras, makan. Ya mataharinya kan nggak buat ada makan warung kan. sehari-hari. Ya kan kalau saya beli kok tadi kan habis dari ini dari saya beli sendiri. Kalau makan nggak ada warung di sini kan. Tapi Ya kalau listrik Bapak nggak butuh sebenarnya. Handphone juga nggak ada kali ya? Pakai handphone punya Tapi ngecasnya di mana ngecasnya kalau nggak ada listrik? itu kan pakai ini tenaga surya. Oh ada. Kaset, ya beli saya. Oh udah bisa ada. Berarti Ya. buat lampu aja bisa lah ya. Iya lampu. Penerangan. Iya nggak gelap banget kan kalau malam. Enggak. Ada lampunya nyala. Iya nyala. Nyala karena ada tenaga surya. Ya tenaga surya. Kalau yang ini kan di ini PLN kayak diputus kan. Nggak ada. Ini diputus semua. Kita nggak bawa beras, kita nggak bawa apa-apa. Kita kasih uang aja ke Bapak boleh Pak? Boleh Pak? Terima Pak ya? Ini uang buat Bapak beli beras di sini.
Oh ya, Gimana? ya terima Pak. Terima Ya, Iya, terima Pak. kasih. Sama-sama, Pak. Ya udah dari Argentina ya Bang. Iya, Ya, semoga mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Pak. panjang umur ya. Amin.